Perkenalkan, nama saya Nurlaila Romayati dengan NIM 231135350. Saya akan mempresentasikan UAS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya terkait dengan modul ajar yang telah saya susun. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas modul. Identitas modul terdiri dari penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, bab, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Yang kedua, saya akan membahas tentang kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Untuk kompetensi awal, pertama, siswa dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, siswa dapat memberi contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Profil pelajar Pancasila, saya ada mengambil 5. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Selanjutnya, saya akan membahas sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang saya gunakan, yang pertama itu komputer atau laptop, kedua LCD, ketiga itu sumber belajar dari Kementerian Pendidikan, itu dari bahan ajar, LKPD, dan buku siswa. Selanjutnya untuk target siswa, ada 3 target. Yang pertama itu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Untuk kedua peserta didik dengan kesulitan, dalam hal ini kesulitan mencerna dan memahami dengan cepat, belum mampu terlalu berpikir kritis dan kurang percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, dapat mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Alasan saya menggunakan PBL ini karena dengan menggunakan PBL dapat berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta didik di kelas 4A ini selalu aktif dalam pembelajaran. Maka dengan menggunakan PBL ini dapat memfasilitasi keaktifan peserta didik di kelas 4A. Selanjutnya pendekatan yang saya gunakan yaitu TARL dan CRT. Saya menggunakan TARL karena peserta didik memiliki tingkat kognitif dan pemahaman yang berbeda-beda di dalam satu kelas ini. Kemudian saya menggunakan CRT karena peserta didik di kelas 4A memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti budaya dan etnis. Kemudian pada materi yang saya ini menyangkut tentang kehidupan sekitar lingkungan peserta didik yaitu gotong royong. Maka dengan menggunakan CRT, peserta didik dapat memahami materi ini karena peserta didik diajak untuk mengetahui kegiatan gotong royong apa yang dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka. Selanjutnya metode, saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian kompetensi inti, yang pertama itu tujuan kegiatan pembelajaran. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia terkait persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik mampu menjelaskan gotong royong yang berlaku di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gotong royong yang berlaku di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membangun tim dan mengelola gotong royong yang berlaku di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh pelaksanaan gotong royong di lingkungan sekitar dengan benar. Pemahaman bermakna. Ada 3. Yang pertama, dengan memahami materi ini,
peserta didik dapat menjelaskan gotong royong yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Kedua, dengan memahami materi ini, peserta didik dapat menganalisis gotong royong yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dan ketiga, dengan memahami materi ini, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama. Untuk pertanyaan pemantik, yang pertama, adakah kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kalian? Yang kedua, pernahkah kalian melakukan kegiatan gotong royong selama ini? Dan yang ketiga, apa manfaat yang kalian rasakan selama melakukan kegiatan gotong royong? Untuk kegiatan pembelajaran untuk tahap pendahuluan, yang pertama itu guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. Yang kedua, salah satu peserta didik memimpin doa. Yang ketiga, siswa dan guru menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, guru menanyakan kabar peserta didik. Dan kelima, guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya itu ada apresiasi dan motivasi. Yang pertama itu siswa dan guru melakukan apresiasi dengan tanya jawab. Kedua, guru memotivasi dengan meningkatkan semangat belajar peserta didik dengan cara bersyukur bahwa masih diberikan kesehatan dan memberikan tepuk semangat. Selanjutnya pada tahap kegiatan inti. Yang pertama itu sintaks 1, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama itu guru memberikan pertanyaan pemantik yang berupa adakah kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Kedua, pernahkah kalian melakukan kegiatan gotong royong selama ini? Kemudian guru menampilkan video tentang membangun dan mengelola gotong royong. Selanjutnya guru menjelaskan konsep membangun tim dan mengelola gotong royong dengan tujuan bersama melalui PowerPoint. Kemudian guru memberikan penguatan kepada siswa terkait dengan membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama dengan mendatangkan Pak RT ke kelas agar peserta didik dapat memahami terkait gotong royong apa yang ada di dalam masyarakat. Dengan mendatangkan Pak RT di kelas, maka pada pembelajaran ini melibatkan masyarakat. Kemudian yang kelima, siswa menyimak dan diminta untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh PRT. Dan keenam, siswa dan guru berpendapat serta berdiskusi tentang membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama. Selanjutnya, sintak 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang pertama ini guru membagikan siswa dalam 5 kelompok. Nah, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kognitif peserta didik. Yang kedua, guru membagi LKPD kelompok yang berdasarkan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Setiap LKPD yang dibagi ini berbeda-beda karena dilihat dari tingkat pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, siswa belajar dan berdiskusi secara berkelompok tentang membangun tim dan mengelola gotong royong untuk tujuan bersama. Selanjutnya, sintak 3, yaitu mengarahkan dan membimbing penyelidikan kelompok atau individu. Yang pertama ini, guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, peserta didik berkomunikasi dengan guru jika mengalami kesulitan. Untuk sintak 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kedua, kelompok lain menyimak dan memberi tanggapan tentang presentasi kelompok lain. Sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan kepada peserta didik yang sedang mempresentasikan hasilnya. Yang kedua, peserta didik diberikan apresiasi atas hasil kerja kerasnya, hari ini berupa tepuk tangan. Dan ketiga, peserta didik memberikan informasi dan penguatan terhadap hasil presentasi peserta didik. Dan keempat, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru jika ada yang belum memahami materi hari ini. Selanjutnya, tahap penutup. Untuk penutup yang pertama itu, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada hari ini.
Kedua, guru memberikan evaluasi mandiri yang berdasarkan tingkat kognitif peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan waktu untuk peserta didik mengerjakan evaluasi mandiri. Yang keempat, guru melakukan refleksi dengan peserta didik dengan memberikan pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Dan materi mana yang belum dipahami? Yang kelima, peserta didik diberi tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu melakukan kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong ini bisa dilakukan bisa di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Dengan tugas ini, siswa dapat melibatkan orang tua dan masyarakat. Kemudian yang keenam, guru menyampaikan pada peserta didik pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketujuh, guru mengajak peserta didik untuk berdoa. Dan ke-8, guru menutup pembelajaran dengan salam. Instrumen penilaian atau asesmen. Saya menggunakan yang pertama itu penilaian sikap terkait dengan sikap spiritual, sikap disiplin, sikap kerjasama. Yang kedua itu penilaian keterampilan terkait dari presentasi, dan ketiga itu penilaian pengetahuan. Kemudian terkait tentang refleksi. Nah, refleksi bagi guru ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kedua, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman siswa? Yang ketiga, apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran hendak dicapai, dan selanjutnya. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini dari buku guru itu dari Kementerian Pendidikan, untuk buku siswa juga dari Kementerian Pendidikan, dan kemudian ada bahan ajar. Untuk pengayaan dan remedial. Pada bagian pengayaan, guru dapat menyampaikan materi pengayaan untuk dipelajari oleh siswa secara mandiri atau berkelompok. Guru dapat mengangkat topik atau materi tentang contoh-contoh gotong royong yang terdapat di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar tempat tinggal sebagai materi pengayaan. Untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada peserta didik yang belum mencapai CP. Untuk glosariumnya, yang pertama itu terkait gotong royong, kedua itu keberagaman, ketiga itu tentang kebudayaan, keempat itu negara, kelima itu negara kesatuan, dan keenam itu terkait tentang suku bangsa. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Yang digunakan yaitu dari Kementerian Pendidikan. Kemudian saya menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah video, yang kedua adalah PPT. Selanjutnya, terkait bahan ajar. Berikut ini bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran pada materi gotong royong. Selanjutnya terkait dengan LKPD kelompok. LKPD kelompok ini saya buat dengan 3 tingkat juga, dengan 3 tingkat pemahaman. Yang pertama itu kelompok A dengan tingkat pemahaman tinggi, kelompok B tingkat pemahaman reguler atau umum, dan kelompok C tingkat pemahaman yang kesulitan. Kelompok A, LKPD kelompok A yaitu dengan soal melihat gambar dan mendeskripsikannya. Kemudian untuk kelompok B menjawab teka-teki silang, dan untuk kelompok C membuat peta konsep. Selanjutnya soal evaluasi. Soal evaluasi yang saya buat ada 3. Nah, 3 ini dibuat karena melihat dari tingkat pemahaman peserta didik. Kelompok A yaitu tingkat pemahaman yang tinggi, untuk kelompok B tingkat pemahaman yang reguler atau umum, kelompok C yaitu ada tingkat pemahaman yang kesulitan.
Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan. Pertama itu dari asesmen diagnostiknya, yang dinilai itu dari pertanyaan pemantik. Kemudian untuk asesmen formatifnya dinilai dari soal evaluasi mandiri yang telah dikerjakan. Nah, di sini ada terdapat skor masing-masing dari jawaban yang telah dikerjakan. Untuk menghitung nilainya, maka nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikalikan 100. Selanjutnya untuk rubrik penilaian dan kunci jawaban mandiri untuk kelompok B dan kunci jawaban mandiri untuk kelompok C. Kemudian terkait instrumen penilaian sikap. Sikap yang saya nilai yaitu berdoa, disiplin, dan kerjasama. Untuk berdoa, untuk kriteria penilaiannya, konsistensi dalam berdoa. A. Peserta didik selalu berdoa dengan khusyuk dan konsisten. B. Peserta didik biasanya berdoa dengan khusyuk, tapi terkadang kurang konsisten. Untuk C. Peserta didik kadang-kadang berdoa dengan khusyuk, tapi sering terpengaruh oleh faktor eksternal. Untuk D. Peserta didik jarang atau tidak pernah berdoa dengan khusyuk, bahkan di waktu yang ditentukan. Untuk rubrik penilaian disiplin, terkait dengan kehadiran dan keterlambatan dan ketaatan pada aturan. Untuk kehadiran dan keterlambatan, A. Selalu tepat waktu dan hadir pada setiap kegiatan dengan kedisiplinan yang tinggi. B. Biasanya tepat waktu dan hadir pada kegiatan dengan kedisiplinan yang baik. C. Kadang-kadang terlambat atau absen pada kegiatan dengan kedisiplinan yang cukup. D. Sering terlambat atau absen pada kegiatan dengan kedisiplinan yang rendah. Untuk selanjutnya, ketaatan pada aturan. Yang A. Selalu mentaati aturan sekolah dan tata tertib dengan penuh tanggung jawab. B. Biasanya mentaati aturan sekolah dan tata tertib dengan tanggung jawab yang baik. C. Kadang-kadang melanggar aturan sekolah atau tata tertib dengan tanggung jawab yang cukup. D. Sering melanggar aturan sekolah atau tata tertib dengan tanggung jawab yang rendah. Untuk rubrik penilaian kerjasama, kriteria penilaiannya ada pertama itu kontribusi dalam tim, kemudian kemampuan mendengarkan. Untuk kontribusi dalam tim, A-nya selalu aktif berpartisipasi. Untuk B-nya biasa aktif berpartisipasi. Untuk C-nya kadang-kadang aktif berpartisipasi. Untuk D, jarang atau tidak aktif berpartisipasi. Nah, untuk kemampuan mendengar, selalu mendengarkan pendapat anggota. Untuk B-nya biasa mendengarkan pendapat anggota. Untuk C-nya kadang-kadang mendengarkan pendapat anggota. Untuk D-nya jarang atau tidak mendengarkan pendapat anggota. Selanjutnya, terkait instrumen penilaian, yaitu membahas tentang keterampilan. Nah, keterampilan yang diukur yaitu presentasi dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu menggunakan volume suara yang dapat didengar. Kedua, menggunakan variasi volume suara. Ketiga, menggunakan kecepatan bicara yang sesuai. Dan seterusnya. Untuk rubrik penilaian, volume suara sangat baik, yaitu suara terdengar dengan sangat baik, kemudian baik, suara terdengar dengan baik, cukup baik, suara cukup terdengar, kurang baik, suara tidak terdengar. Untuk kecepatan bicara, sangat sesuai, kemudian baiknya itu sesuai,
cukup baiknya agak terlalu cepat atau lambat, kurang baiknya terlalu cepetan atau lambat, dan seterusnya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.